Ikhwani wa akhwati, hazzani Allah wa iyyakum. Kembali Allah pertemukan kita di subuh yang sangat mulia ini, subuh di mana baru saja kita isi dengan satu ibadah yang sangat agung, yaitu menunaikan kewajiban pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Dan yang lebih harus kita tingkatkan rasa syukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih memberikan kita kemampuan dan kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki ke rumahnya, untuk tidak hanya melaksanakan sholat subuh tapi juga melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Dan ini merupakan kelebihan tertentu dan juga keistimewaan tertentu, kemuliaan tertentu, kebahagiaan tertentu kemudian bagi siapa saja yang Allah berikan hidayah, kelapangan dan juga kesempatan dan dorongan hati untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga keaktifan kita dalam memakmurkan masjid dengan menegakkan salat 5 waktu berjamaah di rumahnya tersebut, Allah akan meninggikan derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita limpahan kebaikan. Dan yang paling penting juga adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dengan ibadah ini, dengan amal baik ini, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian yang menjemput kita. Sampai datang kematian menjemput kita, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan keistiqomahan dan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah harta bukanlah segala-galanya. Dengan harta kita bisa membeli kasur, saudaraku. Kita bisa membeli kasur yang empuk. Namun ingat, kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak dengan harta tersebut. Dengan harta kita bisa membeli jam mewah. Kita sanggup untuk membeli jam mewah dengan harta tersebut. Tapi ingat, kita tidak bisa membeli waktu. Dengan harta kita bisa membeli obat, tapi kita tidak bisa membeli sehat. Dengan harta pula kita bisa membeli alat kecantikan, tapi kita tidak bisa membeli akhlakul karimah. Kita bisa membeli bermacam-macam alat kecantikan, alat-alat untuk memperganteng diri juga. Namun ingat, alat tersebut tidak bisa menghiasi akhlak seseorang. Dengan harta kita bisa membeli rumah megah, rumah mewah, rumah yang bertingkat-tingkat. Tapi ingat, dengan harta tersebut tidak bisa kita membeli ketenangan dalam keluarga. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harta pula kita bisa saja membeli makanan, tapi kita tidak bisa membeli nafsu makan. Untuk membeli makan mudah, tapi banyak saudara kita terkadang dan bahkan kita hilang selera makan. Allah cabut nikmat karena kita mungkin sakit, lagi kurang sehat. Coba kita perhatikan kalau orang lagi kurang sehat, orang yang sedang sakit diimpus di rumah sakit, makanan apapun kita suguhkan, makanan apapun kita sajikan di hadapannya, padahal menurut kita bagi yang sehat itu adalah makanan yang paling lezat, itu adalah makanan yang paling istimewa. Mungkin jarang-jarang pun kita memakan makanan tersebut, tapi ketika saat sakit, bermacam-macam jenis makanan dihidangkan oleh perawat yang sedang merawat kita. Namun apa yang terjadi? Kita tidak sanggup juga untuk makan. Mungkin kita bisa membeli itu semua, kita bisa hadirkan itu makanan itu dengan harta kita yang banyak, namun kita sungguh tidak mampu membeli selera makan itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan harta pula kita bisa membeli perhiasan, tapi kita tidak bisa membeli kejujuran. Karena kejujuran juga merupakan hiasan tersendiri bagi seorang muslim. Kalau seorang muslim sudah terhiasi pribadinya dengan kejujuran, maka hidupnya akan selalu indah dan akan selalu mulia. Dibandingkan dengan orang-orang yang kemudian hidupnya dengan kebohongan dan kebohongan, dia akan selalu hidup dalam kehinaan dan kehinaan.
Saudaraku, kita semua memang perlu harta. Tapi ketahuilah tidak semua yang kita inginkan akan terpenuhi dengan harta itu. Maka jangan sampai harta melalaikan kita. Ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita terlalaikan dengan harta kita dan menjadi tujuan utama hidup ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat ke-9, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu lengah, jangan sampai kamu itu sibuk dengan harta dan anakmu itu sampai kamu tidak lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. An dzikrillah di sini apa maksudnya? Jangan sampai harta, anak-anak itu membuat kita sibuk dari berzikir kepada Allah. Makna zikir kalau kita kembali kepada dalil-dalil yang ada dari Al-Qur'an wa Sunnah, maka kita akan dapat simpulkan jabaran para ulama tentang zikir di sini adalah zikir itu bisa bermakna salat. Salat itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran surah Thaha, wa aqimis salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk berzikir kepadaku. Jadi jangan sampai kemudian harta dan anak-anak kita itu sampai kita sibuk dengannya, dengan sibuk kita mengurusi harta dan anak sampai kita tidak salat 5 waktu. Rasulullah bersabda apa? Bahwa sebaik-baik zikir adalah melantunkan ayat suci Al-Quran. Jadi apa yang dapat kita pahami kemudian dari ayat tadi? Janganlah harta dan anakmu membuat kamu sibuk dari berzikir kepada Allah. Maksudnya juga adalah jangan sampai harta dan anak-anakmu itu membuat kamu sibuk dari sampai kamu tidak lagi bertadarus Al-Quran. Aib, saudaraku, merupakan aib besar bagi seorang muslim yang katanya dia seorang muslim yang beriman kepada kitab sucinya Al-Quranul Karim. Namun alangkah sayangnya kitab suci tersebut hanya sekedar tulisan-tulisan di mushaf. Siapa di rumah kita hari ini yang tidak punya mushaf? Hari ini percetakan mushaf pun dicetak dengan bermacam-macam jenis percetakan, ukuran, warna, Tapi alangkah sayangnya tidak ada hari ini yang terdorong lagi untuk membaca ayat suci Al-Quran, walaupun 1 ayat per hari, walaupun 1 halaman per hari, karena kita sedang sibuk-sibuknya mengurusi harta kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kami sampaikan bahwa ini aib besar, merupakan kekurangan yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang muslim hari ini. Ketika Al-Quran hanya sebagai pajangan, Al-Quran hanya sekedar lukisan di dinding-dinding rumah tanpa dijadikan itu bacaan dan amalan. Apa yang menjadi penyebabnya kita hari sampai sibuk sekali coba? Kalau kita lihat kesibukan kita hanya berurusan dengan kesibukan yang bersifat duniawiyah, saudaraku. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak-anakmu menjadi kalian sibuk dengan keduanya ini sampai kamu tidak berzikir kepada Allah. Pertama, mana zikir adalah jangan sampai kamu tidak salat 5 waktu. Jangan sampai kamu itu gara-gara sibuk dengan harta dan anak-anakmu itu tidak lagi bertadarus Quran. Dan yang ketiga adalah zikrullah. Di sini yang dimaksud adalah majelis ilmu. Karena majelis ilmu adalah majelis zikir. Di situ kita akan dizikirkan, diingatkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari berzikir kepada Allah. Juga bermakna jangan sampai kamu lalai dari belajar agama. Jangan sampai kamu lalai dari bermajelis ilmu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa lomba ataupun perlombaan yang paling melelahkan adalah lomba untuk mengejar dunia, karena dia tidak ada titik finish, tidak ada garis finishnya, saudaraku, kecuali kematian. Maka mengejar dunia adalah mengejar sesuatu yang sangat susah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan apa? Orang yang sedang mengejar dunia seakan-akan dia sedang mengejar bayangannya sendiri. Coba kita kejar bayangan kita, dia akan lari dan lari juga, nggak akan bisa kita dapatkan ia. Nah, ketika kita yang lari dari bayangan tersebut, maka bayangan itulah yang akan mengejar kita, sehingga kita akan lelah dikejar-kejar dunia. Dan kalaupun kita yang mengejarnya, dia akan juga berlari dan berlari bagaikan mengejar bayangan.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab memang tabiat manusia itu tidak akan pernah puas dengan harta. Ia ingin memiliki lagi dan lagi. Itu memang sudah tabiat manusia. Udah dapat, ingin lagi. Karena apa? Kita hari ini selalu menata hidup kita, memanage hidup kita sesuai dengan keinginan, bukan dengan sesuai kebutuhan. Jadi kalau kita coba-coba hidup, menjalani kehidupan, ya, menjalani kehidupan ini sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan kebutuhan, maka itu ingat kita sedang menyiksa diri kita. Karena semua kita inginkan. Sudah dapat HP ini, kita ingin HP yang baru. Sudah kita miliki pakaian, baru aja kemarin kita beli itu pakaian dan celana, kepingin lagi pakaian yang lain. Kita sudah memiliki kendaraan, ya, kita sudah memiliki motor, kepingin motor yang lain. Bagi kita yang sudah memiliki mobil, nggak senang, nggak suka, bosan dengan mobil A, kepingin mobil B. Ya, karena apa? Kita tidak lagi hidup sesuai dengan kebutuhan, padahal butuh pun tidak itu. Ya, ingin ini dan ingin itu. Coba kalau hidup ini sesuai dengan kebutuhan, butuh enggak? Kalau enggak butuh, tahan diri kita. Jangan paksakan untuk mengikuti keinginan diri kita, karena manusia memang tabiatnya tidak akan pernah puas dengan dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita masih di level sepeda, jangan coba-coba kita memaksa diri untuk hidup di level supra. Kalau memang kita sedang memang Allah takdirkan hidup di masa-masa kita memang mampunya di masa-masa ataupun di level ya supra, jangan paksakan diri kita untuk hidup di level Avanza. Bagi kita yang sedang hidup di level Avanza, jangan paksakan diri untuk hidup di level Innova, ya kan? Dan seterusnya. Karena memaksa diri untuk itu, kita sedang menyiksa diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka miskin itu adalah bukan di harta. Miskin itu di mata. Mata kita yang membuat miskin. Ini ingin, ini itu, ingat, lihat ini ingin, lihat yang itu juga kepingin. Apapun yang kita lihat, kita kepingin untuk memilikinya. Jadi sebenarnya bukan kita yang miskin, mata kita yang buat kita miskin ini. Maka perlu kemudian kita jaga mata kita dari pandangan-pandangan dunia yang menipu ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, manusia sekali lagi tidak akan pernah puas dengan dunia ini. Meskipun dia sudah mendapatkan dunia itu, meskipun dia sudah bergelimang, dia sudah menumpuk, ya, sudah sangat banyak harta yang ia miliki, tapi dia belum puas juga. Dia kepingin dan kepingin. Maka kita lihat hari ini koruptor-koruptor di negeri kita ini. Mereka yang mengambil yang rakus-rakus terhadap uang negara, uang masyarakat, uang fakir miskin dia rampas, dia ambil. Siapa sih mereka koruptor ini? Apakah mereka orang miskin? Bukan. Mereka orang-orang kaya yang Allah berikan kekayaan kepada mereka. Namun tetap mereka juga rakus. Kenapa? Itulah harta. Harta ini ya menipu. Harta ini bisa menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'a fahu illa at-turabu wa yatubu Allahu ala man taba." Seandainya seseorang anak Adam memiliki satu lembah emas, satu lembah, saudaraku, kata Rasulullah. Lembah itu berarti luas. Ya, luas sekali lembah. Ya, bukan satu bejana, satu lembah. Bukan satu piring, ya kan? Tapi satu lembah emas. Apabila ia memiliki, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya. Kata Nabi seperti itu. Itu memang sudah menjadi tabiat kita manusia. Seandainya seseorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya. Mereka pasti tidak akan pernah merasa puas juga walaupun sudah dapat dua lembah itu. Selain ya, kapan mereka baru puas dengan harta? Ketika ajal menjemput mereka. Nabi mengatakan apa? Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertobat. Tapi kalau dia bertobat, sadar akan kelalaian dia dengan kehidupan dunia ini sebelum ia mati, maka Allah menerima taubat. Tapi kalau tidak, maka harta tersebut akan membuat dia lalai dan bertambah lalai. Kemudian sampai ajal menjemput dia masih dalam kelalaian dengan persoalan harta tersebut. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, kehidupan dunia telah membuat mereka lalai dengan harta-harta yang mereka miliki, dengan tahta yang mereka miliki, dengan wanita-wanita yang mereka miliki. Semua membawa mereka lalai sampai mereka mati masuk ke kubur. Sampai mereka dimatikan oleh Allah, dibawa ke alam kubur, mereka masih juga
mati dalam keadaan lalai. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian ini, dari al-ghaflah, karena kelalaian akan menghadirkan ataupun melahirkan ataupun akan mengakhirkan kehidupan kita ini dengan kebinasaan. Semoga harta yang telah Allah titipkan kepada kita ini benar-benar kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidup ini bertujuan hanya dan hanya untuk meraih harta dunia, tapi kita melupakan ya akhirat kita yang abadi. Bukan sekali lagi kita tidak boleh punya harta. Silahkan kita mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Orang Islam perlu kaya memang, orang Islam perlu banyak harta, tapi ingat harta itu ditujukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa kita ambil manfaat darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.